Shalom, salam kamu spesial. Biasanya cerita yang sebenarnya baru muncul setelah waktu berlalu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, malam ini saya ingin mengangkat satu topik cerita sebenarnya dari Zelda, anaknya Ustadz Agustan setelah papanya kentuti Alkitab. Kita berdoa, Tuhan tolong Ustadz Agustan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat di channel Sulfikar Official, di situ dengan jelas mereka mengundang anak dari Ustadz Agustan, yaitu Zelda Tan, dan di situ mereka mewawancarai dia, dan dengan jelas di situ Zelda menceritakan apa yang terjadi pada waktu papanya kentuti Alkitab, kemudian beberapa waktu papanya kena stroke. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video, potongan video yang saya ambil dari channel Sulfikar Official. Mari kita saksikan. Ya, bisa dikisahkan kembali sih seperti apa waktu dia jatuh gitu? Ya, waktu kejadian aku lagi nggak di rumah sih, aku lagi pergi main sama teman. Nah, terus di jalannya ditelepon sama Umi kalau misalnya papa jatuh tapi nggak pingsan, cuma jatuh aja. Terus aku langsung buru-buru balik, terus katanya Umi mah, nggak kata Umi sih, kata papa dia lagi berdiri karena udah ngerasa pusing banget berdiri, mau jalan ke kamar. Tapi belum sampai kamar udah jatuh duluan pas di meja kerjanya papa itu kan. Jatuh terus ya udah kaku, gak bisa gerak, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Duluan mana sih peristiwa papa jatuh, apa duluan videonya itu yang viral itu? Duluan videonya dulu, habis videonya baru papa jatuh. Setelah kita menyaksikan potongan video tersebut, kita dapat melihat bahwa kejadiannya begitu dekat, ya, yaitu setelah Ustadz Agustan kentuti Alkitab, kemudian dikatakan dalam video itu dia pusing, dan kemudian dia jatuh dan dia kena stroke, ya. Nah, sebenarnya kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi, dan saya secara pribadi terus tiap kali saya membuat video saya khusus berhubungan dengan Ustadz Agustan. Kalau saudara tidak percaya, saudara boleh lihat. Selalu saya berdoa buat Ustadz Agustan, karena saya percaya yang paling penting yang dia butuhkan adalah dukungan doa. Karena baik secara pribadi, dia memiliki keluarga, dia memiliki anak-anak, dia memiliki orang tua yang sakit, dia memiliki istri yang sakit. Karena itu kita terus belajar. Dan waktu saya coba untuk merenungkan apa yang terjadi dengan cerita Zelda, saya teringat akan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, saya akan bacakan satu kejadian. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang
yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusung keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini satu kejadian yang nyata di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan waktu gereja mula-mula itu ada dorongan yang besar untuk memberi bagi Tuhan. Dan kisah ini menceritakan tentang suami istri Ananias dan Safira. Mereka juga tergerak untuk menjual tanah mereka untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tujuan mereka mulia, tetapi hati mereka kotor, yaitu mereka berbohong tentang jumlahnya. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kejadian ini. Yang pertama, orang Kristen sebagai wakil Allah hanya mengingatkan. Perhatikan Petrus. Petrus mengingatkan Ananias. Petrus mengingatkan Safira untuk menghargai kekudusan Tuhan. Petrus hanyalah wakil gereja. Ya, itu sebabnya orang Kristen dalam kasus Ustadz Agustan, kita tidak punya hak untuk menghakimi dia. Kita tidak punya hak untuk menghukum dia. Yang harus menghukum dia adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai wakil Tuhan juga, saya mau katakan kepada Selda, kalau Selda menonton video ini, kami secara khusus saya pribadi, secara khusus saya tidak punya maksud untuk menjelekan papamu atau membuat dia lebih susah dalam kesulitan. Saya mempunyai maksud ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ini mengingatkan kita, mengingatkan papamu, Ustadz Agustan, mengingatkan engkau supaya engkau menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan. Sebagai wakil Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan untuk takut akan Tuhan, berani berkata benar, berani jujur, menghargai Tuhan. Karena kami hanya bisa mengingatkan, ya. Faktanya orang Kristen tidak menghukum Ustadz Agustan, ya. Dan saya bersyukur tidak ada yang lapor juga, ya. Biarkan saja dia berhadapan dengan Tuhan. Tetapi intinya begini, kami sebagai hamba Tuhan mengingatkan supaya jangan sampai sesuatu terjadi karena menghina. Buat saudara-saudara polemikus Muslim, hati-hati saudara. Karena sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, hargai Tuhan. Ya, hargai apa yang menjadi iman dari orang Kristen. Karena orang Kristen mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, mampu melakukan hal-hal yang besar. Yang kedua, Tuhan menjaga kekudusannya kadang-kadang dengan respon secara langsung. Nah, ini satu kejadian yang spektakuler. Ya, kalau kita perhatikan sepertinya kesalahan dari Ananias dan Safira itu sepele. Sepele. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu kadang-kadang dia merespon secara langsung. Ya, Tuhan menjaga kekudusannya. Ya, karena sebenarnya kan mereka sudah punya hati yang baik untuk memberi. Ya, tetapi yang menjadi masalah adalah mereka tidak menghargai kekudusan Tuhan. Ya, mereka tidak menghargai kekudusan Tuhan. Karena itu juga ini menjadi pembelajaran bagi Ustadz Agustan. Memang kalau menurut versi cerita dari Ustadz Agustan dan juga beberapa polemikus Muslim, bahwa yang dikentuti oleh Agustan itu bukan Alkitab tapi covernya saja. Kalau itu pun terjadi, ya itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi, kita lihat bahwa Tuhan merespon. Tuhan merespon kekudusannya. Ya, karena hanya Tuhan dan Ustadz Agustan yang tahu apakah ada Alkitab atau tidak. Hanya Tuhan yang dengan Ustadz Agustan yang tahu. Tetapi persoalan yang saya perhatikan adalah Ustadz Agustan dengan jelas berkata bahwa saya kentuti Alkitab. Dan dia menantang Tuhan. Nah, saya percaya
di sini kekudusan Tuhan sama seperti Ananias dan Safira. Kekudusan Tuhan dipertaruhkan. Memang kadang-kadang orang berbuat dosa, orang menginjak Alkitab, orang membakar Alkitab, orang menghujat Roh Kudus, orang membakar gereja, orang menghina orang Kristen, orang menganiaya orang Kristen. Tuhan tidak langsung respon, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang saya mau katakan, untuk membela kekudusannya, Tuhan merespon secara langsung. Nah, kita sebenarnya fokus kita adalah Tuhan tolong Agustan. Ya, Tuhan tolong Agustan supaya Tuhan campur tangan. Memang ada pertanyaan dari seseorang di video saya tentang Ustadz Agustan. Dia berkata, Pak Pendeta, tidak untuk apa berdoa lagi ya? Bukankah Alkitab mengatakan bahwa orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni? Saya mau katakan, sebagai hamba Tuhan, saya juga punya pendidikan teologi ya. Penafsiran yang diterima oleh kaum Pentakosta dan Injili kebanyakan adalah yang dimana Tuhan berkata bahwa orang yang menghujat anak manusia diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Nah, dalam penafsiran yang diterima adalah bahwa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus adalah terus menerus menolak pekerjaan Roh Kudus dalam diri sampai Yesus datang atau sampai kematian. Orang seperti itu yang disebut menghujat Roh Kudus. Saya percaya dengan iman bahwa masih ada anugerah Tuhan buat Ustadz Agustan. Kalau dia mau datang untuk merendahkan diri dan bertobat, pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan cukup bagi dia. Ya, itu sebabnya saya jelaskan ini supaya saudara mengerti. Sekali lagi, Tuhan mengasihi kita. Ada orang yang berkata, jangan berkata bahwa itu adalah hukuman Tuhan. Saya mau katakan dengan jelas ayat yang kita baca, Tuhan kadang-kadang merespon secara langsung dan dia melakukannya. Nah, yang paling penting dari apa yang sedang saya buat dari video ini adalah saya mendorong ya semua penonton video saya, baik video-video yang lain atau saudara yang menonton video ini, berdoa buat Agustan. Dan malam ini saya juga ingin kita berdoa bersama-sama buat Ustadz Agustan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami terus berdoa buat Ustadz Agustan. Kasihani dia, ampuni dia, anugerah-Mu cukup bagi dia. Kami percaya bahwa kasih-Mu masih cukup untuk menolong dia. Dan Tuhan, tolong Ustadz Agustan, jamah dia dan sembuhkan dia, bawa dia kembali untuk mengenal Engkau, untuk menghormati Engkau, untuk menyembah Engkau. Tolong dia dalam proses pemulihan, tolong dia untuk semua dana biaya, untuk keluarganya, untuk istrinya yang sedang kemoterapi, untuk mamanya yang sedang terbaring di tempat tidur, untuk ketiga anaknya. Tuhan, Engkau tolong Bapa, berkati mereka, tolong mereka, campur tangan dalam hidup mereka. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan mendengarkan doa kami. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Saudara ingat bahwa subscribe itu gratis. Dan waktu saudara subscribe, saudara sedang menopang channel ini untuk channel ini terus berkembang. Sehingga dari channel ini nama Tuhan dipermuliakan, memberikan komen-komen yang membangun. Dan saudara-saudara jangan lupa tekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, saudara mendapatkan notifikasi dari video saya. Dan saya percaya kalau engkau diberkati, bagikan video ini di Facebook saudara, di grup Facebook yang saudara ikuti, di grup WA, di grup Telegram, sehingga ada banyak orang yang diberkati dengan video ini. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.